At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga hari akhir nanti. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, pada kesempatan kali ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah dari buku yang diterbitkan oleh At-Tuqo yang berjudul Kisah Najasyi, seorang raja negeri Habasyah yang masuk Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu apa artinya Najasyi? Najasyi adalah gelar raja negeri Habasyah. Sebagaimana Raja Romawi bergelar Kaisar, Raja Persia bergelar Kisra, atau Raja Mesir bergelar Fir'aun. Lalu, di mana negeri Habasyah itu? Ya, Habasyah adalah nama suatu negeri yang sekarang dikenal dengan nama Ethiopia dan sekitarnya, yang terletak di benua Afrika. Negeri Habasyah ini dipisahkan dari Jazirah Arab oleh lautan yang sangat luas yang disebut Laut Merah. Adik-adik yang semoga dicintai Allah, di negeri Habasyah itulah raja yang bernama Ashamah tinggal. Namun, Ashamah melalui cobaan yang berat dalam hidupnya sebelum dirinya diangkat menjadi seorang raja oleh kaumnya. Masya Allah. Dahulu, yang menjadi raja Habasyah adalah ayah dari Ashamah. Ayah Ashamah mempunyai saudara laki-laki. Saudaranya ini mempunyai anak sebanyak 12 laki-laki. Sedangkan ayah Ashamah hanya memiliki satu anak, yaitu Ashamah. Orang-orang Habasyah saling berbicara di antara mereka. Mereka berkata, "Kalau kita membunuh ayah Ashamah dan kita mengangkat saudara laki-lakinya menjadi raja, karena dia mempunyai 12 anak laki-laki, sehingga mereka bisa saling mewariskan kerajaan. Dengannya, orang-orang Habasyah akan tetap jaya dalam masa yang panjang, karena tidak ada perselisihan di antara mereka." Kemudian, mereka memerangi ayah Ashamah. Mereka pun membunuhnya. Mereka mengangkat saudaranya sebagai raja. Sepeninggal ayahnya, Ashamah tetap ikut membantu pamannya yang saat itu menjadi raja. Ashamah adalah orang yang cerdik dan orang yang teguh hatinya. Meskipun perlakuan kaumnya kepada ayah Ashamah seperti itu, dia ikut membantu pamannya mengatur kerajaan. Sampai-sampai kalau ada sesuatu, maka pendapat Ashamah yang selalu diikuti. Tetapi adik-adik, orang-orang Habasyah pun khawatir melihat Ashamah begitu dimuliakan. Mereka pun berkata, "Anak muda ini telah mengalahkan pendapat pamannya. Kita tidak merasa aman. Pamannya akan memilih Ashamah untuk menjadi raja atas kita. Padahal Ashamah tahu bahwa kita telah membunuh ayahnya. Jika pamannya melakukan hal itu, maka Ashamah tidak akan membiarkan seorang pun dari kita. Ia akan membunuh kita. Maka sampaikan kepada pamannya agar pamannya membunuh Ashamah atau membuang Ashamah keluar dari negeri kita." Kemudian mereka menemui pamannya. Mereka berkata, "Kami telah melihat kedudukan anak muda ini di sisimu. Engkau tahu bahwa kami telah membunuh ayahnya dan mengangkatmu sebagai raja. Sungguh,
Kami tidak merasa aman. Jika ia menjadi penguasa, ia akan membunuh kami. Maka pilihlah olehmu, engkau membunuhnya atau engkau membuang Ashamah keluar dari negeri kita." Paman Ashamah menjawab, "Celaka kalian! Kalian telah membunuh ayahnya. Kemudian kalian minta aku membunuh Ashamah sekarang? Aku hanya akan mengeluarkan Ashamah dari negeri kalian." Lalu mereka membawa Ashamah ke pasar. Mereka pun menjual Ashamah sebagai budak kepada seorang pedagang. Pedagang itu membeli Ashamah dengan harga 600 atau 700 dirham. Pedagang itu membawa pergi Ashamah dengan perahunya. Masya Allah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Adik-adik yang solih dan solihah, mari kita melihat kembali keadaan kerajaan Habasyah setelah Ashamah keluar dari negeri Habasyah. Pada suatu ketika, saat hari telah petang dan awan musim gugur bergerak, paman Ashamah keluar dan berhujan-hujan. Tiba-tiba, petir menyambar pamannya dan membuatnya meninggal seketika. Orang-orang Habasyah pun meminta tolong kepada anak-anak paman Ashamah untuk mengurus kerajaan Habasyah. Namun, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Tidak ada di antara mereka orang yang layak menjadi pemimpin. Sehingga urusan orang-orang Habasyah menjadi kacau di bawah kepemimpinan mereka. Orang-orang Habasyah pun saling berselisih. Sebagian mereka mengatakan, "Kalian mengetahui demi Allah bahwa orang yang pantas menjadi raja kalian adalah orang yang telah kalian jual kemarin. Jika kalian ingin kebaikan terhadap urusan negeri Habasyah ini, maka susullah ia sebelum pergi jauh." Kemudian mereka pun keluar mencari Ashamah. Akhirnya mereka pun berjumpa dengan Ashamah dan membawanya kembali ke Habasyah. Lalu mereka memberikan mahkota kerajaan kepada Ashamah. Mereka mendudukkan Ashamah di singgasana dan mereka menunjuknya menjadi Najasyi, sang raja Habasyah. Subhanallah, sungguh inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah, dan benar apa yang dikatakan orang-orang Habasyah, Ashamah memang pantas menjadi raja. Setelah ia menjadi raja, ia menunjukkan sikap adilnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Sang Najasyi Ashamah adalah orang yang kokoh dan tidak goyah dalam menghukumi. Bukti pertama akan keadilannya adalah sikap Najasyi terhadap pedagang yang pernah membelinya sebagai budak. Sebelumnya, ketika orang-orang Habasyah merebut Ashamah dari si pedagang yang telah membelinya, ternyata mereka tidak mengembalikan uangnya kepada pedagang itu. Pedagang itu pun lantas berkata kepada orang-orang Habasyah yang telah merebutnya, "Kembalikan uangku, sebagaimana kalian mengambil budakku." Namun, mereka malah menjawab, "Kami tidak akan memberikannya." Pedagang itu pun berkata, "Sungguh demi Allah, aku akan melaporkan kepada Najasyi." Kemudian pedagang itu menemui sang Najasyi dan melaporkan kejadian itu kepadanya. Pedagang itu berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya aku telah membeli seorang budak. Kemudian mereka datang kembali dan mengambil budakku, tetapi mereka tidak mau mengembalikan uangku." Sang Najasyi berkata kepada orang-orang Habasyah, "Kalian mau mengembalikan uang pedagang itu, atau kalian menyerahkan budak itu kepadanya, sehingga ia bisa pergi dengan membawa budaknya kemana yang ia kehendaki?" Mereka pun menjawab, "Kami akan mengembalikan uangnya." Kemudian mereka mengembalikan uang pedagang itu. Adik-adik, tahukah kalian mengapa orang-orang Habasyah mau mengembalikan uang pedagang itu?
Ya, jawabannya karena budak yang dimaksud tersebut adalah Ashamah, sang Najasyi. Masya Allah, begitu hikmah dan adil Ashamah sang Najasyi ini, dan dia begitu dicintai oleh rakyatnya. Lalu, bagaimana kisah perjalanan hidup Ashamah dan keadaan negeri Habasyah di bawah kepemimpinannya? Ikuti terus kisah Najasyi selanjutnya di channel